Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Bagus Pradana dari kelas PKI 3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial. Yang pertama adalah pengertian perubahan sosial. Berdasarkan teori perubahan sosial dari Farley, perubahan sosial merupakan perubahan kepada pola perilaku, hubungan sosial, lembaga, dan struktur sosial pada waktu tertentu. Hal tersebut terkait adanya perubahan kepada interaksi dalam masyarakat ketika mereka melakukan tindakan dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian, menurut Gilin dalam Leibo 1986, perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada kehidupan manusia yang tak diterima berorientasi kepada perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun difusi dalam penemuan-penemuan hal-hal yang baru. Menurut Adam Smith, menyatakan perubahan akan terjadi berkaitan dengan perekonomian masyarakat yang mengalami pergantian. Maka dari itu, perubahan sosial adalah proses modifikasi struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan sosial dapat dibayangkan sebagai perubahan yang terjadi di dalam atau mencakup sistem sosial. Secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses pergeseran atau berubahnya struktur tatanan di dalam masyarakat, meliputi pola pikir yang lebih inovatif, sikap, serta kehidupan sosial untuk mendapatkan penghidupan yang lebih bermartabat. Bangsa Indonesia pada saat ini juga mengalami perubahan sosial yang begitu besar dan sangat cepat. Perubahan sosial yang telah melanda masyarakat dan bangsa Indonesia hendaknya dihadapi dan disikapi dengan bijak. Perubahan sosial juga terjadi di daerah pedesaan dan kota. Pada dasarnya, setiap masyarakat yang ada di muka bumi ini dalam hidupnya dapat dipastikan akan mengalami apa yang dinamakan dengan perubahan-perubahan. Adanya perubahan-perubahan tersebut akan dapat diketahui bila kita melakukan suatu perbandingan dengan menelaah suatu masyarakat pada masa tertentu yang kemudian kita bandingkan dengan keadaan masyarakat pada waktu yang lampau. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat pada dasarnya merupakan suatu proses yang terus-menerus. Ini berarti bahwa setiap masyarakat pada kenyataannya akan mengalami perubahan-perubahan. Kemudian, faktor penyebab perubahan sosial. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal sendiri berasal dari dalam masyarakat. Faktor internal yang pertama adalah bertambah atau berkurangnya penduduk. Bertambah atau berkurangnya penduduk mengubah struktur sosial dan demografi di masyarakat. Yang kedua, penemuan-penemuan baru. Salah satu pemicu perubahan sosial adalah penemuan-penemuan baru. Seiring perkembangan dan kemajuan teknologi saat ini, maka tidak menutup kemungkinan manusia akan membuat penemuan baru yang bisa menyebabkan perubahan sosial. Yang ketiga, konflik dalam masyarakat. Konflik dalam masyarakat juga menjadi penyebab perubahan sosial. Dalam masyarakat terdapat berbagai macam kelompok sosial dan setiap kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Perbedaan kepentingan dapat menjadi penyebab perubahan sosial. Yang keempat, adanya revolusi. Adanya revolusi sendiri juga dapat menyebabkan pemicu perubahan sosial. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal berasal dari luar masyarakat itu sendiri. Faktor eksternal yang pertama, faktor lingkungan fisik atau alam. Faktor lingkungan yang umumnya menyebabkan perubahan sosial adalah bencana alam. Yang kedua, peperangan. Keadaan perang juga menimbulkan perubahan yang besar. Yang ketiga, pengaruh kebudayaan lain. Kebudayaan lain yang masuk melalui globalisasi pun menjadi penyebab perubahan sosial di suatu masyarakat. Berkembangnya teknologi informasi menyebabkan semakin mudahnya budaya lain masuk ke suatu masyarakat. Selanjutnya, bentuk perubahan sosial. Bentuk yang pertama adalah perubahan sosial sebagai suatu kemajuan atau progres. Perubahan sosial ini dipandang sebagai suatu kemajuan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia harus berpikir tentang alat atau cara yang harus dipergunakan untuk mengatasi tantangan tersebut. Yang kedua, perubahan sebagai suatu kemunduran.
Perubahan ini dipandang sebagai suatu kemunduran bila mendatangkan pengaruh kurang menguntungkan bagi masyarakat. Perubahan yang selanjutnya adalah perubahan yang terjadi secara lambat atau evolusi. Perubahan ini terjadi secara lambat dan melewati jangka waktu yang panjang, sehingga terkadang tidak disadari oleh anggota masyarakat. Yang keempat, perubahan yang terjadi secara cepat atau revolusi. Perubahan berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat, namun kecepatan perubahan revolusi sebenarnya relatif. Yang kelima, perubahan yang kecil pengaruhnya. Perubahan ini tidak membawa perubahan berarti di tengah kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Bahkan masyarakat tidak merasakan dampak perubahan tersebut. Yang keenam, perubahan yang besar pengaruhnya. Perubahan ini memiliki pengaruh yang sangat besar karena mengubah lembaga-lembaga kemasyarakatan. Maka dari itu, dampaknya sangat nyata dalam kehidupan sosial. Ketujuh, perubahan yang dikehendaki atau direncanakan. Perubahan yang telah diperkirakan atau direncanakan oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan. Orang yang mengusahakan ini disebut pelaku perubahan atau agent of change. Yang kedelapan adalah perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Perubahan ini terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat atau kemampuan manusia. Akibatnya perubahan ini menimbulkan banyak-banyak akibat sosial yang diharapkan masyarakat. Selanjutnya, dampak perubahan sosial. Pertama adalah dampak positif. Dampak positif yang pertama adalah munculnya penemuan baru yang dapat membantu aktivitas manusia. Contoh dari penemuan yang sangat membantu aktivitas manusia adalah penemuan internet, komputer, dan ponsel pintar. Kedua, munculnya nilai dan norma baru yang lebih relevan. Yang ketiga, munculnya lembaga atau institusi baru. Selanjutnya, dampak negatifnya. Yang pertama, perubahan yang terlalu cepat dapat menimbulkan anomi, yaitu keadaan di mana nilai lama sudah tidak relevan dan nilai baru belum terbentuk. Orang menjadi kehilangan nilai untuk dipegang. Kedua, kemunduran moral. Yang ketiga, munculnya konflik yang dapat menimbulkan disintegrasi atau perpecahan. Kemudian, contoh dari perubahan sosial. Contoh perubahan sosial yang paling nyata dan kita rasakan saat ini adalah munculnya internet yang mengubah cara berkomunikasi. Bahkan hal ini membuat masyarakat sangat bergantung untuk menggunakan internet. Saat ini pun kita juga banyak menggunakan internet, terutama untuk berkomunikasi, untuk sekolah, ataupun untuk kuliah daring. Bahkan untuk memesan ojek online, kita juga menggunakan internet. Namun kita harus mengakui bahwa perubahan teknologi ini memberi kemudahan di mana komunikasi semakin mudah, praktis, cepat, dan hemat. Beberapa contoh lainnya adalah akulturasi, perkembangan zaman, revolusi industri, dan masih banyak lagi. Sekian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.